Gadis Kretek, ya ini adalah series yang bisa dibilang cukup singkat karena cuma ada 5 episode dan ini adalah series Indonesia yang bagus banget di penghujung tahun 2023. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Banyak hal yang mau gue bicarain, tapi ya semoga nggak kelamaan dan nggak dragging ya. Jadi lanjut kita bahas Gadis Kretek. Ya, Gadis Kretek ini adalah series yang bisa lu tonton di Netflix, masih tayang. Gua baru selesai maraton di tanggal 11 kemarin hari Sabtu. By the way, shout out buat para cast and crew. Uh, untuk sutradara Camelia Andini ada Iva Isfansyah, terus ada penulis skrip Ratih Kumala, Tanya Yuson, Sasti Nandani, Kanya Priyanti, Amba Rizky Ramadan Tio. Terus untuk castnya ini keren-keren banget. Waduh, Mbak Dian Sastro, Mas Aryo Bayu, Arya Saloka, Putri Marino, Ibnu Jamil, Sheila Dara, Tisa Biani, Rukman Rosadi, Ferdi Solaiman, Syaina Febrianti, Priti Moti, dan ada Tuti Kirana, Wingky Wiryawan, Dimas Aditya, masih banyak lagi. Ya, itu orang-orang yang gue sebut adalah orang-orang yang bisa dibilang paling membekas. Apalagi acting-actingnya, mereka keren-keren banget. Series ini bisa dibilang series yang jangan sampai lu lewatin. Bahkan gue berharap ada versi filmnya aja gitu biar lebih singkat. Men, 5 jam anjir gue ngejar, gak terasa nonton Gadis Kretek. Gokil, mantep banget. Nah ini nih yang harus kita bahas nih. Kenapa film ini, bukan film sorry, series ini bagus dan kenapa lu mesti nonton. Nah gue bacain dulu nih sinopsisnya ya. Di tengah perang rempah-rempah dan tembakau di mana para juragan-juragan di wilayah Jawa ini berkompetisi untuk menciptakan sebuah kretek yang sempurna atau yang paling enak. Berlatar di tahun 1960-an, di antara persaingan penciptaan kretek yang sempurna, ternyata ada kisah romantis dan kisah tragis yang diselipkan. Nah, kayak gitulah kurang lebih untuk sinopsisnya. Gue barusan ngomong tuh masih keinget-inget gimana anggunnya Mbak Dian Sastro memerankan Dasyah. Wah, gregetan. aduh, asli. Oke, kita bahas satu-satu dulu nih ya. Gue mau bahas apa yang gue suka dari series ini dan kenapa lo harus nonton series ini. Nanti mungkin di belakang ada hal yang gue nggak suka, tapi minor lah, nggak major. Oke. Ya, jadi apa yang gue suka dari series ini? Tentunya pertama dari para pemerannya. Mbak Dian Sastro, men, gua pertama kali ngeliat Mbak Dian Sastro di film tentunya ADC, tapi kondisinya bukan bioskop karena waktu ADC rilis umur gua masih 6 tahun, belum cukup umur. Kurang lebih tuh di 2008 atau 2009 ketika ADC bisa tayang di TV. Nah, waktu itu gua ngeliat wah Mbak Dian Sastro nih. Ini nih tipikal primadona 2000-an gitu ya kan. Udah tuh nggak ada yang bisa ngalahin apalagi kecantikan dan pesonanya beliau. Udah gitu para pemeran pendukung yang lainnya juga dari pemeran utama Mas Aryo Bayu gitu. Mas Aryo Bayu ya karismatik banget gitu ya kan sebagai laki-laki. Terus gue kaget ada Arya Saloka, terus ada Tisa Biani, Sheila Dara. Ya Sheila Dara sih udah nggak perlu diiniin ya untuk masalah actingnya gitu loh. Tapi Arya Saloka men itu cukup mengejutkan. Oh ada Putri Marino juga sebagai pemeran utama, itu juga seru banget actingnya, udah nggak bisa di compare lah. Emang karakternya dengan para pemerannya ini udah ngeblend banget, nyatu banget. Dan gue juga cukup kaget penampilan Arya Saloka sebagai gue kenalnya aktor sinetron gitu ya. Tapi pas di sini rasa sinetronnya masih ada, tapi dia cukup mendalami peran untuk pemeran utama ini cukup serius karena ya karisma di series Netflix ini nih di antara yang lain yang pada pemain film, dia juga bisa ngikutin gitu loh. Keluar lah ininya, pesonanya dia. Itu satu yang bikin gue suka dengan Garis Kretek. Atau yang bisa dibilang gue penasaran dengan series Gadis Kretek. Kedua, eksekusinya berkolaborasi dengan Netflix. Tentunya Netflix nggak main-main dan memang kalau gue nggak salah ya, dari awal sampai akhirnya rilis itu banyak kolaborasi yang terjadi lah.
eksekusinya tuh seniat itu, gimana mereka membangkitkan nuansa Indonesia di tahun 60-an, terus juga gimana mereka ngebikin latar seolah-olah di tahun 2000-an awal atau 90-an akhir lah kurang lebih. Asli, niat banget. Dan gue yakin juga para kru production-nya diawasi langsung ya ketika lagi ya kita bisa lihat dari hasilnya itu memang rasa kualitas seriesnya Netflix tuh ada di sini gitu loh. Yang mana kondisinya membangkitkan semangat dan juga kelas untuk seri-series Indonesia. Gue pun nonton beberapa series Indonesia cuman di platform lain. Nah, di platform lain tuh masih terasa sinetron. Apalagi kan untuk series ini bisa dibilang terbatas nih cuman 5 episode. Nah, itu rasanya tuh beda tuh, nggak bisa lo nyajiin rasa sinetron di limited series. Kalau nggak udah pasti penilaiannya bakalan anjlok, bakal jelek, buruk banget gitu. Sedangkan dengan eksekusinya Netflix, ciri khasnya Netflix ini memberikan warna baru dan rasa baru sih untuk kualitas series di Indonesia, apalagi yang buatan Indonesia. Good job, gua kasih 4 jempol buat eksekutor, tim produksi, dan semua orang yang terlibat. Makasih juga Netflix udah mempercayakan teman-teman di tim produksi gitu ya, untuk bisa berkolaborasi dan hasilnya memang gak main-main kayak gitu. Ketiga, karena merokok men. Gue nge-vape sih actually. Ya tapi kadang-kadang masih. Buat lu orang yang mau sedikit terpapar dengan cerita-cerita tentang rempah-rempah atau tentang tembakau, apalagi kebiasaan-kebiasaan orang dulu dari tahun 60-an, gimana akhirnya bisa dibilang tembakau, industri rokok gitu ya, industri tembakau itu berkembang ya, ternyata pionirnya kan mulainya dari situ gitu. Gimana cara mereka mengelola dari perusahaan kecil, dari industri rumahan sampai akhirnya maju, itu penggambarannya cukup lengkap. Dan pencarian puzzle yang disusun satu persatu perlahan-lahan itu membuat film ini terasa spesial, apalagi untuk teman-teman yang rokok gitu ya. Keempat, mungkin baru bisa lo rasain ketika udah nonton satu episode, karena gregetan men. Yang bikin lo mungkin gak bisa skip untuk beberapa episode ke depan. Itulah yang membuat gue jadi penasaran untuk nonton Gadis Kretek ini dan pengen cepet-cepet nyelesain. Ya sayangnya karena ini 5 episode, which is lu butuh waktu 5 jam gitu ya untuk nyelesain. Ya tapi kalau lu punya waktunya, kalau bisa sih nonton jangan putus, karena rasanya akan agak berbeda. Nah, kelima, apa ya kelima? Ya itulah beberapa hal yang bikin gue suka dan bikin gue penasaran, tertarik untuk nonton Gadis Kretek di Netflix. Ya alasan kenapa gue penasaran ya sesimpel tembakau ini kan emang sedekat itu ya dengan masyarakat Indonesia. Jadi bikin gue gregetan aja, nggak mungkin nih gue lewatin gitu. Gue takutnya keburu di take down sama Netflix kayak gitu. Terus Gadis Kretek. Aduh. Secara cerita nih ya, ini tuh cerita tentang cinta segitiga dari semua. Terus gregetan gitu ketika lo ngelihat Mbak Dasiyah atau Jengyah gitu ya, yang anggun, independen, keras, disiplin. Terus dia jatuh hati sama Suraya gitu kan, yang istilahnya pekerja keras, terus mau membantu. Tapi ternyata ada orang lain, Mas Seno, yang istilahnya dari keluarga juragan juga, keluarga terpandang juga, yang ingin dijodohkan sama Jengyah. Kalau nonton series ini tuh pandangan gue tentang selera wanita jadi berbeda guys. Iyalah, gimana sosok independent woman, tegas, baik hati, dan pekerja keras kayak Jengyah nih yang jadinya bikin gue kesengsem nih sekarang nih. Masih ada gak ya di era sekarang nih sosok kayak Jengyah, tapi dia juga masih mau berbaur ya ke bawah ya paling enggak ya. Bukan yang eksklusif banget tingkat atas gitu, bukan lah, susah kalau yang kayak gitu. Kenapa gue jadi ngomongin ngelantur?
Ya. Pokoknya lu orang kalau lu bilang, gue punya selera ini itu. Pas nonton Gadis Kretek nih ngelihat Jengyah lu, pusing lu pasti kayak mempertanyakan lagi, apakah memang selera ini yang benar-benar aku cari? Yoi. Sepertinya yang model Jengyah ini yang pantas buat diriku, anjay. Atau kayak aku akan memandaskan diriku untuk meminang perempuan yang anggun, pekerja keras, independen, dan disiplin seperti Jung ya. Auh, 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 auh. Kacau brother, asli. Wah, pesona aja Jung ya, gokil sih di series ini. Ya, terlepas dari Jengnya ada juga Arum sih. Arum juga yang bisa dibilang sosok lain yang gua akhirnya kagumi personanya. Karena tipikal wanita mandiri, penyayang, disiplin juga karena technically dia dokter gitu ya kan. Dia dokter di rumah sakit, nggak mungkin sembarangan. Pasti punya rutinitas dan disiplin khusus yang telah dia jalanin. Udah gitu dia bisa banyak hal, straightforward tapi tetap sopan. Wah anjir, Arum sama Jengyah tuh kalau dijadiin satu makin susah bro ditaklukin ya bro. Sorry bukan ditaklukin. Dijadikan calon pendamping. Nah ya kayak gitulah harusnya lah. Pusing bro. Gue habis nonton series ini kayak anjir. Ini nih yang harusnya gue cari. Seorang wanita yang memang mandiri, independen, penyayang, baik hati juga, sayang sama keluarga. Gokil, Jengyah. Bikin pusing Jengyah asli. Nah, lanjut. Kita lanjut ke apa yang mungkin gue nggak suka atau beberapa hal dari series ini yang perlu mungkin sedikit banyak gue komentari ya. Ya, gue nggak komentari yang terlalu gimana-gimana, tapi gue ngerasa series ini tuh terasa lambat. Dari cara penyampaian shoot-nya pelan-pelan, meskipun ada beberapa shoot yang memang justru memberikan rasa adegannya tuh jadi lebih masuk, lebih ngena gitu. Tapi beberapa adegan tuh kayak, ini kok pelan banget. Akhirnya beberapa adegan gue skip beberapa detik. Apalagi kayak perpindahan dari satu scene ke scene lain atau ketika Jengyah ada gundah gulana atau Suraya ada gundah gulana gitu ya. Itu tuh di situ tuh gue ngerasa capek jadinya, jadi pengen dicepet-cepetin. Terus secara temponya gitu ya, antara yang versi jadul sama yang versi lebih kekinian di tahun 90-annya itu tuh nggak ada bedanya, masih terasa lambatnya. Meskipun secara color palette-nya beda, secara pewarnaan. Untuk yang lebih jadul dia cenderung terasa lebih dalam tanda kutip buram gitu ya, atau nggak se-bright dan sebiru yang di masa kininya gitu. Tapi secara pace-nya tuh pelan banget, dua-duanya sama-sama pelan. Meskipun ya yang tadi gue bilang beberapa adegannya justru ketika dikasih pace pelan malah jadi makin masuk, makin dalam, makin ngena lah. Terus di beberapa adegan terasa sepi, gue nggak tahu kenapa karena gue juga nggak tahu seriesnya ini di syuting kapan, jadi terasa sepi banget. Kayak beberapa shoot di pasar, beberapa shoot ketika ada pesta atau ketika ada perayaan itu terasa sepi banget. Karena gue yakin harusnya di pada zaman itu ketika ada pesta rakyat atau perayaan-perayaan apalagi di pasar gitu ya kan, itu harusnya lebih rame daripada yang ditampilkan. Ya, terasa sepi. Terus dari ceritanya sebenarnya agak muter-muter, tapi dari muter-muternya itu tuh cukup memberikan gambaran dari benang kusut sampai akhirnya ke benang yang lurus. Dalam artian ya kerumitan, kejelimetan apa yang terjadi di awal-awal akhirnya bisa clear, bisa jelas. Bahkan di akhir series ini di episode terakhirnya itu semuanya keungkap gitu. Dan ya menurut gue itu plot yang sempurna.
Kenapa gue bisa bilang itu plot yang sempurna? Ya itu tadi, kerumitan, kejelimetan, puzzle-puzzle yang kosongnya itu semua terisi dengan pas, dengan waktu yang tepat. Apalagi di episode terakhir. Nah, kalau lu gak percaya, lu nonton aja. Gue gak bisa berkata-kata lagi sebenarnya untuk series ini. Bagus, cuman itu doang yang bisa gue bilang untuk series Netflix Gadis Kretek. Wah, gue ngerekam sambil meresapi perasaan apa yang gue rasain ketika gue nonton Gadis Kretek gitu ya. Ada rasa hangat, greget yang udah lama gak gue rasain ketika gue nonton film atau series bagus. Apalagi ada rasa seneng juga karena anjir series Indonesia nih akhirnya bisa kayak gini loh yang gue rasain. Anjir, seru banget, keren so far. Gue bangga dengan teman-teman tim produksi dan gue sangat amat apresiasi untuk mereka. Kerja kerasnya gue yakin terbayar. Dengan lo semua pada nonton, lo sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kualitas. Series di akhir tahun 2023 ini keren banget, sumpah. Gue berharap ada seri-series yang serupa secara kualitas dan secara eksekusinya niat. Semoga makin maju lah untuk industri kreatif perfilman ataupun digital konten yang kayak gini ya. Keren. Gue kalau di bioskop udah standing ovation. Keren banget. Ya. Entah kenapa tapi ya, setelah gue nonton Gadis Kretek, gue berharap ada versi filmnya. Tapi gue yakin rasanya akan berubah sih kalau dibikin versi pendek di filmnya. Tapi ya gitu. Secara overall ini series yang bagus, plot yang perfect, eksekusinya juga keren. Gadis Kretek 9/10 sih dari gue. Lo harus nonton, kalau bisa ya ajak makin banyak orang, makin banyak lo sebarin bagusnya series ini. Gue harap sih bisa jadi impact ya untuk kelangsungan industri kreatif di Indonesia. Udah itu aja, gue Saliman pamit, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye.